pesta demokrasi sudah di depan mata. Pasangan Capres-Cawapres pun kian mengurai janji-janji untuk meraih simpati rakyat. Tak hanya janji yang diucap, kedua pasangan Capres Minggu malam kemarin kembali adu visi misi dalam debat Capres jilid ketiga. Kali ini Prabowo dan Joko Widodo berdebat mengenai politik internasional dan ketahanan nasional. Tak berbeda dari debat Capres kedua, Prabowo Subianto tampil percaya diri menghadapi lawannya Joko Widodo. Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat demi menjaga ketahanan nasional, serta melindungi kekayaan tanah air dari negara-negara asing. Di sisi lain, Joko Widodo lebih menyoroti perlindungan tenaga kerja Indonesia dan penjagaan terhadap keamanan regional. Ketahanan nasional, keamanan nasional, keselamatan nasional kita terletak kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tidak mungkin kita jadi negara yang merdeka, tidak mungkin kita jadi negara yang terhormat kalau rakyat kita miskin. Kita ingin damai dengan semua orang, tapi kita cinta kemerdekaan kita. Tidak sejengkal tanah pun akan kita lepas. Kita akan pertahankan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Tetapi kalau sudah menduduki dan itu jelas milik kita, ya apapun ini akan kita lakukan. Hal-hal yang menyangkut kedaulatan dan itu jelas wilayah kita, ya kita akan buat rame, Pak. Janji telah diucap, kini rakyat Indonesia tinggal memantapkan hati siapa yang layak menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Selamat malam dan selamat datang di debat. Ini merupakan kali ketiga debat kami dedikasikan untuk membahas atau memanjangkan apa yang sudah kita saksikan kemarin, biasanya di hari Minggu, untuk kita dalami kembali. Kemarin masing-masing capres berbicara tentang politik internasional dan ketahanan nasional. Bagaimana pendapat Anda dan apakah Anda benar-benar paham dan mengerti dan sudah puas dengan apa yang mereka sampaikan, atau Anda butuh pendalaman sama seperti saya? Dan karena itu malam hari ini kami undang narasumber-narasumber yang tentu saja merupakan masing-masing dari tim kampanye capres-capres kita untuk lebih mendalami topik-topik tersebut. Saya mau ke Mas Andi terlebih dahulu. Pertanyaan saya simpel saja. Apa yang Anda lihat dari Prabowo yang menurut Anda kurang atau tidak tepat atau merupakan sesungguhnya titik lemah dalam debat kemarin? Yang pertama, karena Prabowo itu berlatar belakang militer, jadi kami di tim ses menduga bahwa akan terjadi perdebatan sengit di bidang itu. Ternyata itu tidak ditonjolkan oleh Pak Prabowo, malah pertanyaan-pertanyaan teknis tentang militer diajukan oleh Pak Jokowi. Yang kedua, kami menilai Pak Prabowo itu doktrin politik luar negerinya tidak muncul. Yang muncul adalah meneruskan doktrin politik luar negeri SBY ketika ditanya apakah akan ada perubahan-perubahan tentang kebijakan luar negeri SBY. Pak Prabowo mengambang dan akhirnya kami simpulkan bahwa itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Berarti doktrin luar negeri SBY adalah doktrin zero enemies, thousand friends-nya Pak SBY, good neighborhoodship yang dilakukan oleh Pak SBY. Yang ketiga, Pak Prabowo secara konsisten dalam 3 debat berkali-kali menyoroti tentang pentingnya untuk menyelamatkan kekayaan negara dari kebocoran dan seterusnya. Kata bocor itu dalam catatan kami diucapkan oleh Pak Prabowo puluhan kali dalam satu debat. Jadi tampaknya ini yang menjadi concern Pak Prabowo. Kami kemudian menilai bahwa Pak Prabowo memiliki satu konsep politik luar negeri yang cenderung inward looking, melihat ke dalam. Yang keempat,
satu terminologi kunci yang selama ini dimunculkan oleh Pak Prabowo dalam kampanye-kampanyenya kemarin itu sama sekali tidak disebut, yaitu Macan Asia. Kami menunggu sebetulnya apa janji Prabowo untuk menjadikan Indonesia Macan Asia. Terminologi Macan Asia itu dalam debat kemarin tentang politik luar negeri sama sekali tidak disebut oleh Prabowo. Baik, tepuk tangan dulu. Mas Tanto, bagaimana tanggapannya atas apa yang disampaikan tadi oleh Bung Andi? Ya, terima kasih Vito, Bung Andi, selamat malam. Malam. Pemirsa di rumah, selamat malam. Tadi malam itu tema yang diangkat itu adalah politik internasional dan ketahanan nasional. Jadi artinya itu adalah kesiapan kita sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia dalam memasuki globalisasi. Nah, ketika kita berbicara mengenai ketahanan nasional, saya tidak mengerti kenapa tiba-tiba pembicaraan kita menjadi pertahanan nasional. Debat tadi malam itu adalah ketahanan nasional, yang dalam bahasa Inggrisnya itu adalah national resilience. Sedangkan pertahanan nasional itu adalah national defense. Ketika kita berbicara mengenai ketahanan nasional, satu tema yang diangkat dan dipilih oleh KPU, ketahanan nasional itu adalah satu sikap dinamis dari satu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan. Apa yang disebut dalam militer itu AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Apa itu? Itu ada apa yang disebut dengan gangguan, ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Jadi yang diharapkan oleh KPU itu adalah seorang calon presiden berbicara mengenai bagaimana Indonesia itu mampu menghadapi ancaman gangguan terkait bidang-bidang tersebut. Bidang militer, alutsista dan sebagainya itu hanya bagian kecil dari apa yang disebut dengan ketahanan nasional. Tapi karena ketidakmengertian Pak Jokowi perbedaan antara ketahanan dan pertahanan, maka waktu yang sedikit tadi malam itu banyak dipergunakan untuk berbicara mengenai alutsista, banyak berbicara mengenai militer, banyak berbicara mengenai ancaman militeristik. Kalau berbicara isu mengenai pertahanan, saya rasa Pak Prabowo itu ya jangan diajak berbicara soal itu. Dia adalah seorang militer, dia sangat mengerti dari militer yang berjuang di perang sampai dengan menduduki jabatan elit. Tapi yang tidak terjawab oleh Pak Jokowi tadi malam itu adalah bagaimana ketika dia menjadi presiden mengomandani suatu negara dengan penduduk 240 juta apabila ada ancaman di bidang ekonomi, ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang sosial, ancaman di bidang budaya, dan tentu saja ancaman di bidang hankam. Nah, oleh karena itu, jawaban yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu ya harus memasuk semuanya. Makanya kata bocor itu musuh kita. Musuh pertama kita itu adalah korupsi, musuh kedua kita itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan APBN yang tidak bersumber dari kenaikan APBN. Saya akan bahas dulu soal pertahanan dan ketahanan. Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Tanto tadi? Sepakat bahwa pertahanan merupakan bagian dari ketahanan, sepakat. Rumus klasiknya kan disebut sebagai Astagrata ya. Pancagatra, Trigarta, Ipolesosbud, Hankam. Itu rumus klasik yang dirumuskan oleh Lemhanas sejak tahun 1960-an. Dalam pidato pembuka Pak Jokowi mengatakan bahwa ada 4 prioritas kebijakan Pak Jokowi. Yang pertama adalah pelindungan warga negara TKI, yang kedua adalah pengamanan sumber daya maritim dan perdagangan, yang ketiga adalah daya saing produktivitas, yang keempat keamanan maritim regional dan stabilitas perdamaian dunia. Jadi 4 prioritas itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi memahami ketahanan nasional tidak hanya sekedar pertahanan nasional. Ketika Pak Jokowi selesai mendeskripsikan tentang 3 strategi dasar politik luar negerinya, G2G, B2B, P2P, Pak Jokowi pindah menerangkan ketahanan nasional. Di situ Pak Jokowi mengatakan, karena keterbatasan waktu, saya hanya akan fokus ke isu pertahanan, yaitu 3 isu: kesejahteraan prajurit, modernisasi pertahanan, dan industri pertahanan. Tapi dengan kesadaran penuh bahwa pertahanan nasional merupakan satu bagian saja dari ketahanan nasional. Harap diingat, 4 prioritas dari Pak Jokowi, 3 prioritas pertamanya pelindungan warga negara TKI,
pengamanan sumber daya alam perdagangan, dan isu daya saing produktivitas itu bukan isu pertahanan. Itu isu yang jauh lebih luas dari isu pertahanan. Tapi di dalamnya kemudian pertahanan, begitu maksudnya? Ya, karena terjebak antara tidak mengerti antara ketahanan dengan pertahanan. Ini alasannya waktunya terbatas. Ya, waktunya terbatas sehingga berputar-putar hanya pada berbicara alutsista, kemudian ancaman-ancaman militeristik. Kita harus sadar saat ini, Vito dan seluruh pemirsa, ancaman itu tidak selalu berbentuk senjata. Ancaman itu selalu adalah adanya kelompok-kelompok tertentu yang ingin merubah ideologi kita, yaitu Pancasila. Pancasila ini adalah sesuatu yang sangat magical. Ini adalah peninggalan dari founding fathers kita, diantaranya Bung Karno, yang menjadi perekat bangsa ini. Saya rasa Uni Soviet Yugoslavia itu, kenapa mereka terpecah-pecah seperti itu? Karena mereka tidak mempunyai yang namanya perekat, yang namanya Pancasila. Kita mempunyai Pancasila. Nah, ada gerakan-gerakan baik dari dalam maupun luar negeri yang ingin merubah, ingin mengusik ideologi itu. Ini ancaman besar, lebih besar daripada sekedar ancaman militer. Baik. Ya, kemudian ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi. Saya potong Anda, Mas. Ada pertanyaan yang belum dijawab tadi. Apakah benar Pak Prabowo hanya mengamini keputusan, kebijakan, dan komitmen politik luar negeri yang sudah dijalankan Pak SBY? Karena ketika ditanya ada nggak perubahan apa yang ingin diubah, kayaknya agak ragu-ragu. Seperti itu yang ditangkap oleh Mas Andi dan tim Begini, Jokowi. Tito. Nanti jawabnya kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.